'Cause this is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui Injil Markus. Persoalan yang saya tanyakan dalam video ini ialah ini. Bolehkah Yesus mempercayai para muridnya? Kalau kita baca daripada Injil Markus, daripada bab yang pertama sampailah bab yang ke-14, setakat ini, kita mendapati bahawa para murid Yesus, mereka masih lagi ragu-ragu. Rata-rata mereka masih lagi kurang percaya dan seringkali mereka jatuh dalam iman mereka dan sebagainya. Dan persoalannya apabila kita membaca firman Tuhan, adakah Yesus salah apabila Yesus meletakkan kepercayaannya kepada para muridnya? Bolehkah para murid Yesus dipercayai? Dan untuk menjawab soalan itu, mari kita selidiki di dalam Markus bab yang ke-14 daripada ayat ke-27 hingga ayat ke-31. Saya bacakan melalui AVB, Alkitab versi Borneo. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan goyah keranaku. Seperti yang telah tersurat, aku akan merebahkan gembala dan kawanan domba akan bertempiaran. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus berkata kepadanya, "Kalaupun semua yang lain goyah, aku tidak akan goyah." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan menyangkalku 3 kali." Tetapi Petrus berkata dengan lebih tegas lagi, "Kalaupun aku terpaksa mati bersamamu, aku tidak akan menyangkalmu." Semua yang lain pun berkata demikian. Ini firman Tuhan. Peristiwa ini terjadi selepas Yesus mengadakan perjamuan suci ataupun perjamuan Paskah dengan para muridnya, dan kemungkinan apabila mereka keluar, kalau kita lihat daripada ayat ke-26, mereka pun beredar ke Bukit Zaitun dan kemudian mereka akan berada di Taman Getsemani. Jadi mungkin di sepanjang perjalanan itu, ayat ke-27 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka. Dan ini kata Yesus, malam ini. Maksudnya tidak jauh, beberapa jam akan datang. Malam ini, kata Yesus, selepas mereka minum bersama dengan Yesus, mengadakan jamuan bersama dengan Yesus, Yesus katakan dengan tegas sekali, malam ini, kamu semua akan goyah kerana-Ku, kata Yesus. Bukan seorang, bukan Petrus saja. Yesus katakan semua kamu akan goyah. Dan apabila kita melihat petikan ini, kita bertanya soalan, apakah puncanya semua hal ini terjadi? Dan Yesus katakan, kamu semua akan goyah kerana-Ku, kata Yesus. Dan di sini kita melihat apakah sebabnya mereka akan goyah. Kerana Yesus Kristus. Dan ini konsisten di dalam Alkitab. Seringkali kita melihat kehidupan para murid Yesus dan kita pada masa sekarang, semuanya berkisar dan berpusat kepada Yesus. Semuanya harus terjadi kerana Yesus. Sama ada hal yang baik ataupun hal yang tidak baik, semua yang terjadi kepada para murid Yesus yang benar-benar mengikutinya, semua ini terjadi kerana Yesus. Dan mereka, Yesus katakan, mereka akan goyah kerana-Ku. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Markus contohnya, kita melihat sekurang-kurangnya 3 kali Yesus mengatakan, semuanya kerana-Ku. Nah, kalau kita pergi kepada Matius bab yang ke-15, daripada ayat yang ke-11, Yesus mengatakan begini, "Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya, dan memfitnahmu dengan segala yang jahat, kerana-Ku," kata Yesus. "Bersukacitalah dan bergembiralah kerana besar ganjaranmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya," kata Yesus. Kenapa? Kerana Yesus. Begitu juga dalam Matius bab yang ke-10 daripada ayat yang ke-18 hingga ayat ke-20, Yesus berkata begini, "Kerana-Ku kamu akan dibawa ke hadapan pemerintah dan raja sebagai saksi kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah." Lagi Yesus katakan dalam ayat yang ke-22, "Kamu akan dibenci oleh semua orang kerana-Ku," kata Yesus. Begitu juga dalam Matius bab yang ke-16 ayat yang ke-25, Yesus berkata begini, "Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup. Dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya kerana-Ku
akan memperoleh hidup, kata Yesus. Jadi Yesus seringkali menganggap diri dia sebagai seseorang yang center in everything. Lebih lagi pada para murid Yesus Kristus. Semuanya terjadi, apa saja yang terjadi kepada para murid Yesus yang setia, itu juga yang akan terjadi kepada mereka. Dan di sini kita kembali balik ke dalam Markus bab yang ke-14. Yesus katakan, malam ini, beberapa jam akan datang, kamu semua akan goyah kerana-Ku, kata Yesus. Itu punca dia. Dan kita bertanya soalan, bagaimana hal ini terjadi? Dan Yesus berkata, seperti yang tersurat. Bermaksud seperti menurut firman Tuhan. Dan Yesus memetik dalam Zakaria bab yang ke-13 ayat yang ke-7, Yesus berkata, aku akan merebahkan gembala dan kawanan domba akan bertempiaran. Dan melalui petikan ini kita melihat, kalau kamu ada masa kamu boleh kaji dengan lebih lagi tentang nubuat ini, dan secara ringkas kita melihat di sini dikatakan siapakah gembala ini dalam petikan ini? Tidak lain tidak bukan, ianya merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Dan ini sesuatu yang menarik. Dalam perjanjian lama, gembala, Tuhan seringkali menyatakan diri dia sebagai gembala. Dan di sini apabila Yesus mentafsir dalam Zakaria bab ke-13 ayat yang ke-7 ini, Yesus menyatakan bahwa gembala dalam petikan ini ialah Yesus sendiri. Dengan ini Yesus menyamakan diri dia seperti Tuhan, ataupun Yesus menyatakan bahwa dia ialah ilahi. Dan berkali-kali kalau kamu baca dalam Yohanes bab yang ke-10, sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan kalau gembala itu ialah Yesus, aku akan merebahkan gembala dan kawanan domba akan bertempiaran. Siapakah kawanan domba ini? Nah, kalau kita pergi kepada Zakaria bab ke-13, ianya tidak lain tidak bukan merujuk kepada orang Israel. Dan kalau kamu baca dalam Zakaria, ada lagi ayat pembukaan dikatakan pedang Tuhan ataupun pedang yang besar. Dan pedang yang besar itu ialah simbolik untuk bangsa asing yang digunakan untuk Tuhan untuk mendisiplinkan umatnya sendiri. Dan di sini apabila Yesus mentafsir nubuat ini, ingat nubuat harus ada dua maksud. Satu berdasarkan konteks ataupun history pada ketika itu, sejarah pada ketika itu, maksud betul-betul terjadi pada masa Zakaria, dan nubuat bermaksud apa yang akan terjadi suatu hari nanti ataupun apa yang akan datang nanti. Jadi Yesus mengambil Zakaria bab 13 ayat 7 untuk menyatakan bahwa diri dia sebagai gembala dan juga kawanan domba ini bukan bagi umat Israel tetapi para murid Yesus. Dan begitu Yesus mentafsir petikan firman ini. Dan apabila Yesus mengatakan mereka ialah kawanan domba, jadi Yesus secara tidak langsung ialah gembala. Dan Yesus melihat diri dia sebagai pribadi yang memiliki ciri-ciri ketuhanan. Dan kita tahu bahwa Yesus ialah Tuhan. Dan Yesus katakan, firman mengatakan kawanan domba akan bertempiaran, maksudnya mereka akan lari. Tetapi kata Yesus, nah tadi kita sudah melihat punca bagaimana dan kita melihat kesannya semua akan lari bertempiaran. Tetapi kesudahannya ialah sesuatu yang agak positif, di mana Yesus mengatakan bahwa tetapi, itu ayat yang penting, but, tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan mendahului kamu di Galilea. Jadi ini memberi maksud kepada kita, Yesus tahu yang dia akan mati di kayu salib. Berkali-kali kita baca dalam Injil Markus, lebih lagi dalam Markus bab yang ke-14, Yesus tahu yang dia akan mati. Tapi begitu juga berita baik, Yesus tahu bahwa dia akan bangkit semula. Dan apabila dia bangkit semula, kata Yesus, memberi harapan kepada mereka, dia akan menjumpai mereka ataupun bertemu dengan mereka semula di Galilea. Dia akan mendahului mereka. Nah, di sini selepas semua konteks firman ini, kita sudah melihat punca itu kerana Yesus, bagaimana sebagaimana telah tersurat dalam firman Tuhan, kesannya semua akan lari bertempiaran, dan kesudahannya Yesus akan bangkit semula, Yesus akan bertemu semula dengan mereka. Apa yang dia kata? Apabila Yesus katakan dia akan dibangkitkan semula dan bertemu ataupun mendahului mereka, secara langsung Yesus lebih kurang mengatakan begini, Yesus sudah memaafkan mereka sebelum hal ini terjadi. Dan di sini kita melihat, wow, kasih kurnia Yesus Kristus. Nah, daripada respon Petrus, ini yang menarik. Saya bagikannya kepada 4. Saya melihatnya sebagai ada 4 pengajaran daripada 4 kontras di antara Yesus dan juga Petrus. Nah, saya menggunakan contoh Petrus sebagai wakil untuk Petrus sendiri dan juga para murid yang lain, para rasul yang lain, dan juga kita juga boleh melihat Petrus sebagai contoh untuk kita sendiri. Nah, kamu perhatikan firman Tuhan ini betul-betul. Kontras yang pertama. Yang pertama ialah di antara knowledge versus ignorant.
yaitu pengetahuan versus ketidaktahuan. Dan dalam petikan firman ini kita melihat Yesus tahu. Pertama, saya katakan tadi, Yesus tahu bahwa dia gembala. Dalam perjanjian lama, gembala seringkali dikaitkan dengan Tuhan Allah. Tetapi di sini Yesus katakan dia gembala. Yesus sadar bahwa dia ilahi. Ini juga kamu boleh baca dalam Yohanes bab yang ke-10. Yesus tahu juga berdasarkan apa? Berdasarkan nubuat Tuhan. Yesus mengatakan seperti yang tersurat. Jadi Yesus tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Dan bukan itu saja, Yesus tahu bila ianya akan terjadi. Yesus katakan malam ini juga. Dan apabila Petrus mengatakan bahawa kalaupun semua yang lain goyah, aku tidak akan goyah, Petrus berkata, sesungguhnya aku katakan kepadamu pada malam ini, sangat-sangat spesifik, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan menyangkalku 3 kali, kata Yesus. Yesus tahu, Yesus tahu. Dan apabila kita melihat Petrus, Petrus tidak tahu. Petrus ada keyakinan, ada keberanian, seolah-olah ada keberanian lah dekat sini. Tetapi Petrus sebenarnya tidak tahu. Dia katakan, aku tidak akan goyah dalam ayat yang ke-29. Dan dia katakan, aku tidak akan menyangkalmu. Tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Kedua-dua hal itu terjadi kepada dia. Dia akan goyah dan dia akan menyangkal Yesus. Jadi itu kontras yang pertama, having knowledge dan juga ignorant. Kontras yang kedua ialah makin lama makin menarik kan, ialah courage versus cowardice, yaitu keberanian versus ketakutan. Di sini kita melihat Yesus berani. Dikatakan kalau menurut nubuat ini dikatakan aku akan merebahkan gembala, dan gembala itu ialah Yesus, maka Yesus akan direbahkan ataupun Yesus akan diserang ataupun Yesus akan diapa-apakan. Tapi Yesus tetap berani, dan Yesus mengatakan berkali-kali tentang kematiannya. Yesus sekurang-kurangnya 3 kali dalam Injil Markus, Yesus menyatakan apa yang akan terjadi kepadanya. Tapi mari saya bacakan dalam Markus bab yang ke-10, daripada ayat ke-33 hingga ayat ke-34. Yesus berkata begini, dengarlah, kita sekarang pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan dikhianati dan diserahkan kepada ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan menyerahkannya ke tangan bangsa asing. Mereka akan mengejeknya, menyebatnya, meludahinya, dan membunuhnya. Pada hari ketiga, dia akan bangkit semula, kata Yesus. Walaupun Yesus menyadari hari ini akan terjadi, dia akan direbahkan sebagai gembala. Yesus akan dianiaya, diejek, disebat dan akan mati. Tapi Yesus tetap berani. Dan di sini kita melihat perbezaan antara Yesus dengan Petrus. Yesus berani. Tetapi Petrus kita perhatikan. Sebagai contoh kepada rasul-rasul dan murid-murid yang lain, Petrus takut apabila Yesus ditangkap. Kalau kita kembali kepada Markus bab yang ke-14, ayat yang ke-50, selepas Yesus ditangkap. Firman mengatakan setelah itu semua termasuk Petrus, semua murid Yesus meninggalkannya dan masing-masing melarikan diri. Dan di sini kita melihat bukan hanya mereka meninggalkan Yesus, malah sebagaimana apa yang Yesus katakan, mereka akan goyah. Jadi mereka cowardice, tapi Yesus courage, berani. Mereka takut. Kontras yang ketiga ialah antara power versus weakness, yaitu kekuasaan versus kelemahan. Dan berkali-kali kita melihat Yesus penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kemuliaan dan juga kedaulatan. Kita melihat bagaimana Yesus sangat tenang menghadapi semua ini. Dan dalam semua yang akan terjadi pada Yesus, kamu melihat apakah pengertian Yesus? Yesus katakan, aku dibangkitkan semula. That is sovereignty. Itu ialah kemuliaan. Yesus tahu yang dia akan bangkit semula. Itu menunjukkan kekuasaan Yesus. Bukan itu saja, aku akan mendahului kamu di Galilea ataupun ke Galilea, kata Yesus. Jadi sini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kedaulatannya, kekuatannya. Tetapi Petrus lemah. Sekurang-kurangnya pada masa sekarang mereka masih lagi lemah. Petrus kalau kita lihat iman dan juga komitmennya menjadi rapuh. Walaupun kita harus memuji semangat Petrus dan juga mereka yang lain. Sebab firman mengatakan yang lain pun berkata demikian. Tetapi buat masa sekarang, tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa Roh Kudus yang memenuhi mereka, mereka takut pada masa sekarang. Walaupun di luaran seolah-olah sangat berani, tetapi sebenarnya mereka lemah. Tanpa Yesus, tanpa kekuatan daripada Tuhan, dan juga tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Mereka lemah, kita lemah. Dan kontras yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu antara humility versus pride.
yaitu kerendahan hati dan juga tinggi diri. Nah, kalau kita lihat Yesus Kristus, tidak dinafikan, Yesus berkali-kali kalau kita lihat dalam Injil Markus, submission, obedient. Yesus terus mentaati Tuhan sampai akhir, sampai ke kayu salib. That is what it mean by humility. Yesus terus melakukan kehendak Bapa. Sebab itu sesuai kalau kita baca dalam Yesaya bab ke 53, salah satu istilah untuk Yesus Kristus ialah hamba Allah yang setia. Dan ini menunjukkan kerendahan hati Yesus sampailah dia mati ke kayu salib. Kalau kamu mungkin episode yang akan datang ataupun video yang akan datang, kita akan melihat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan salah satu doa Yesus ialah ini. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-36, Abba Bapa, segala-galanya dapat kau lakukan. Edarkanlah cawan ini daripadaku, namun demikian bukanlah kehendakku tetapi kehendakmu yang terlaksana, kata Yesus. Jadi dia menunjukkan kerendahan hati Yesus. Tetapi tidak bagi Petrus buat masa sekarang dan juga para rasul yang lain. Mereka sangat-sangat tinggikan diri. Lebih-lebih Petrus. Petrus mengatakan, walaupun dalam ayat yang ke-29, walaupun semua yang lain goyah, aku tidak akan goyah, kata Petrus. Dan kemudian Yesus katakan, yes, kamu akan menyangkalku. Tapi ayat ke-31, Petrus berkata dengan lebih tegas lagi. Maksudnya, dia lebih bersemangat lagi, lebih firm lagi. Dia mengatakan, kalaulah aku terpaksa mati bersamamu, aku tidak akan menyangkalmu, kata dia. Dan itu menunjukkan tinggi diri bagi Petrus dan juga para murid yang lain. Sebab firman katakan, semua yang lain pun berkata demikian. Jadi kita melihat 4 kontras ini. Kontras yang pertama antara knowledge and ignorance. Yesus menunjukkan pengetahuannya, tapi Petrus menunjukkan ketidaktahuannya. Kontras yang kedua, courage and cowardice. Yesus menunjukkan keberaniannya, tapi Petrus menunjukkan ketakutannya. Kontras yang keempat antara power and weakness, dan kita melihat Yesus menunjukkan kedaulatan, kuasanya, pengetahuan Yesus, tetapi Petrus menunjukkan weaknesses dia, kelemahan dia. Dan juga kontras yang keempat, humility versus pride. Yesus daripada awal sampai akhir menunjukkan bahwa dia ialah hamba Tuhan, Yesus Kristus yang rendah hati, tetapi Petrus dan juga mereka yang lain meninggikan diri. Jadi apabila kita menjawab persoalan ini, bolehkah Yesus mempercayai para muridnya pada ketika ini? Berdasarkan 4 senarai ini, mereka ignorant, coward, weak dan juga prideful. Jadi jawaban dia ialah tentu tidak. Dan apabila kita menjawab tidak, kita juga harus tergolong dalam golongan Petrus dan juga para rasul yang lain. By right, Yesus tidak boleh mempercayai kita. Tetapi persoalan yang lebih penting lagi, sebenarnya bukan itu persoalan yang penting. Persoalan yang lebih penting lagi ialah ini. Bolehkah murid-murid Yesus dan juga kita, bolehkah kita mempercayai Yesus? Dan apabila kita melihat dalam petikan ini, kita melihat keagungan Yesus, kita melihat keilahian Yesus, kita melihat bagaimana Yesus is knowledgeable, bagaimana Yesus sangat courageous, bagaimana Yesus sangat-sangat powerful, dan juga bagaimana Yesus sangat-sangat humble. Dan persoalan yang lebih penting lagi daripada persoalan utama kita, yaitu bolehkah kita mempercayai Yesus? Ya, kita boleh mempercayai Yesus. Kita boleh mempercayainya kerana dia ada pengetahuan, dia ada keberanian, dia ada kekuasaan, dan dia ada rendah diri. Dan kalau kita sebagai para murid Yesus, kalau kita ingin terus bersama dengan Yesus, kita harus memiliki apa yang Yesus miliki. Dan bagaimana kita boleh memilikinya? Yaitu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Apabila Yesus berkata dalam kehidupan kita, apabila Yesus mengubah kehidupan kita, apabila Tuhan memberikan kuasa kepada kita, apabila Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita juga seboleh-bolehnya mendapat pengetahuan, mendapat keberanian, kita mendapat kekuasaan, dan juga kita boleh menjadi rendah hati. Dan itulah yang terjadi kepada Petrus dan juga para rasul yang lain, kecuali Judas. Semua mereka menunjukkan, kalau lebih-lebih kamu baca dalam kisah para rasul, kita melihat bagaimana mereka penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, dengan keberanian, dengan kuasa melakukan mujizat, dan juga kerendahan hati. Semua ini karena mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Sudahkah kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat? Kamu. This is my legacy, legacy.